mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau jurusan Kimia. Nah, di sini kakak ingin mewawancarai kamu seputar tentang jurusan kimia. Nah, kalau boleh tahu, nama kamu siapa, sekolah di mana, dan sekarang kelas berapa? Nama saya Sri Lestari, asal sekolahnya SMA Negeri 2 Tampung Hilir, sekarang kelas 12 MIPA 1. Baiklah, di sini maaf ya kakak mengganggu waktu kamu. Kakak di sini ingin mewawancarai kamu nih. Kalau boleh tahu, apa sih kalau ditanya ke kamu tentang kimia itu apa sih yang terpikir di benak kamu, kimia itu apa gitu? Yang saya pikirkan tentang kimia itu merupakan ilmu inti dari semua pelajaran. Apapun itu pasti semua memiliki unsur kimia. Seperti kehidupan kita sehari-hari ini kan, makanan, pakaian yang kita pakai, sehingga pun udara pun yang kita hirup pun berbaur tentang kimia. Baik, ya betul ya, sekarang udara yang kita hirup ini memang oksigen kan, itu juga salah satu unsur kimia. Nah kemudian ada nggak sih kesulitan kamu kalau belajar kimia tuh gitu? Sulitnya itu pasti ada kan, tentang rumus-rumus dan perhitungan. Itu sulit juga untuk dipahamin gitu. Ya butuh hitung-hitungannya, butuh konsentrasi yang fokus banget gitu. Terus ada nggak sih hal yang kamu sukai dari kimia? Kalau belajar kimia itu pasti dong ada kesukaannya. Kalau boleh tahu apa sih yang buat suka sama kimia? Kita melakukan praktikum sehingga kita bisa mengetahui tentang Kimia, kimia. bereksperimen gitulah ya, Iya. suka yang bawa bereksperimen. Nah terus ini pertanyaan yang terakhir nih. Kalau kamu masuk ke Universitas Muhammadiyah Riau ngambil jurusan kimia, apa sih yang bakal kamu lakukan untuk universitasnya dan terutama untuk kimianya gitu? Apabila saya ingin masuk di Universitas Muhammadiyah Riau, saya mengambil kimia, saya akan membanggakan sekolah. Membanggakan kampus. Membanggakan kampus dengan apa sih kalau membanggakan kampus biasanya? Mengikuti lomba-lomba seperti olimpiade gitu, dan mengikuti organisasi. Ya banyak, bisa kan di kampus tuh memang banyak organisasi yang bisa membanggakan kampus. Bisa juga ya kan ikut-ikut lomba. Sekarang apalagi kampus tuh juga lagi gencar-gencarnya. Makasih banyak ya atas waktunya. Semoga kuliahnya nanti lancar. Terus ini ikut Senam-Paten ya Mas Yan? Semoga bisa lulus Senam-Paten, dan kalau nggak bisa masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Riau, ajak teman-temannya untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Riau, terutama jurusan kimia. Makasih banyak ya atas waktunya. Baiklah, selamat siang. Saya bersama siswa dari SMA 15 Pekanbaru. Saya Muhammad Ramadan dari kelas 12 MIA 3. Menurut Aksa, gimana sih kimia itu? Kimia itu ibaratnya susah-susah gampang. Kalau kita niat mengerjakannya atau ingin mengetahuinya, ya insya Allah bisa dipelajari. Kalau yang paling penting itu mengetahui rumus-rumus dan tabel periodiknya harus dihafal. Apa hal yang paling Aksa suka dari kimia? Hal yang paling suka dalam prakteknya seperti kayak pengenalan zat dan berbagai macam cara pencampuran zat yang bakal dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mengetahui gimana zat yang berbahaya itu seperti apa dan zat yang baik untuk tubuh itu seperti apa. Bentar lagi kan Aksa akan menjadi mahasiswa. Apa harapan Aksa bila Aksa diterima di kimia UMRI menjadi mahasiswa? Saya berharap jika saya diterima di mahasiswa sebagai mahasiswa UMRI, saya akan mengharapkan bagaimana cara sistem pelajaran yang tidak monoton dan juga lebih banyak membawa lebih langsung ke praktek. Kimia, kami siap menjadi kimiawan muda Indonesia. Kimia UMRI bisa, we love chemistry. Kimia UMRI bisa, we love chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang iodometri dan iodimetri, yang beranggotakan kelompok yang pertama Tria Dindarati, yang kedua Sonang Elizabeth, yang ketiga Rifan Kurniawansyah, dan yang terakhir saya sendiri Triana Sofianelda.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi redoks. Titrasi redoks merupakan metode penentuan kuantitatif yang reaksi utamanya adalah reaksi redoks. Reaksi ini hanya dapat berlangsung kalau terjadi interaksi dari senyawa atau unsur atau ion yang bersifat oksidator dengan unsur atau senyawa atau ion yang bersifat reduktor. Jadi, kalau larutan bakunya oksidator, maka analit harus bersifat reduktor atau sebaliknya. Syarat-syarat pada titrasi redoks ini, yang pertama harus tersedia pasangan sistem redoks yang sesuai sehingga terjadi penukaran elektron secara stoikiometri. Nah, yang kedua, reaksi redoks harus berjalan cukup cepat dan berlangsung secara terukur dengan kesempurnaannya mencapai 99% dan harus tersedia cara penentuan titik akhir yang sesuai. Jenis titrasi redoks. Di sini akan dijelaskan tentang titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri merupakan analisis titrimetri yang secara langsung digunakan untuk zat reduktor atau natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan iodin atau dengan penambahan larutan baku berlebihan. Kelebihan iodin dititrasi kembali dengan larutan tiosulfat. Contoh, reduktor ditambah I2 menghasilkan 2 imin. Na2S2O3 ditambah I2 menghasilkan NaI ditambah Na2S4O6. Akan tetapi, karena sifatnya yang moderat, maka titrasi dengan I2 bersifat lebih selektif dibandingkan dengan titrasi yang menggunakan titran oksidator kuat. Nah, selanjutnya adalah proses iodimetri. Proses iodimetri yang pertama adalah suatu titrasi langsung di mana titrasi menggunakan kanji di awal penitaran. Yang kedua, sebagai larutan standar yang digunakan adalah I2. Yang ketiga, penambahan indikator kanji di awal dikarenakan kanji tidak akan mengadsorpsi I2 di dalam larutan. Yang keempat, zat yang akan dititrasi dengan metode ini adalah pereaksi peroduksi yang cukup kuat yang akan dititrasi secara langsung dengan menggunakan larutan iodium. Nah, yang terakhir adalah larutan TiO, NaS2O3, arsena 3, antimon 3, sulfida, sulfit, timah putih 2, dan versianida FeCN2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode redoks yang termasuk ke dalam oksidometri atau iodometri. Misalkan larutan I2 sebagai penitar atau titran. Yang kedua, penambahan indikator kanji saat awal penitran. Yang ketiga, termasuk ke dalam titrasi langsung. Yang keempat, reduktor sebagai titrat. Yang keempat, titrasi dalam suasana sedikit basah atau netral. Yang kelima, penambahan NaHCO3 sebagai zat penambah. Dan yang terakhir yaitu titran sebagai oksidator. Penting dalam titrasi iodimetri, pada umumnya larutan I2 ini distandarisasi dengan menggunakan standar primer AS2O3. Kemudian AS2O3 ini dilarutkan dalam natrium hidroksida dan kemudian dinetralkan dengan penambahan asam. Disebabkan kelarutan iodin ini dalam air nilainya kecil, maka larutan I2 ini dibuat dengan melarutkan I2 dalam Ki. Dengan demikian, dalam keadaan sebenarnya yang dipakai untuk titrasi ini adalah larutan I3-. Mengapa demikian? Karena I2 ditambah I- menghasilkan I3-, sehingga keadaan sebenarnya yang dipakai untuk titrasi adalah larutan I3-. Titrasi iodimetri dilakukan dalam keadaan netral atau dalam kisaran asam lemah sampai basa lemah, di mana pada pH tinggi atau basa kuat maka iodin dapat mengalami reaksi disproporsionasi menjadi hipoiodat, di mana reaksinya yaitu I2 ditambah 2OH- menghasilkan IO3- ditambah I- ditambah H2O. Sedangkan pada keadaan asam kuat, maka amilum yang dipakai sebagai indikator akan terhidrolisis. Selain itu, dapat keadaan ini iodin yang dihasilkan dapat diubah menjadi I2 dengan adanya O2 dari udara bebas. Reaksi ini melibatkan H+ dari asam, sehingga reaksinya menjadi 4I- ditambah O2 ditambah H+ menghasilkan 2I2 ditambah 2H2O.
Titrasi dilakukan dengan menggunakan amilum sebagai indikator, di mana titik akhir titrasi ini diketahui dengan terjadinya kompleks amilum I2 yang berwarna biru tua. Beberapa reaksi penentuan dengan iodimetri ditulis dalam reaksi, seperti yang pertama, H2S ditambah I2 menghasilkan S ditambah 2 imin ditambah 2H+. Yang kedua, SO3 2- ditambah I2 ditambah H2O menghasilkan SO4 2- ditambah 2 imin ditambah 2H+. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu SN2+ ditambah I2 menghasilkan SN4+ ditambah 2 imin. Dan yang terakhir, reaksi yang keempat yaitu H2ASO3 ditambah I2 ditambah H2O menghasilkan HASO4 2- ditambah 2 imin ditambah 3H+. Baiklah, perkenalkan nama saya Tri Agindarati. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Sondang. Nah, adapun kekurangan dari titrasi iodimetri. Yang pertama yaitu penitarnya mudah terurai oleh cahaya sehingga preparasi contoh harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian kekurangannya yang kedua yaitu pada saat titrasi dikhawatirkan akan kehilangan ion dari iodin ini. Nah, kekurangan titrasi iodimetri selanjutnya yaitu saat dalam keadaan asam, larutan iodin ini dapat dioksidasi oleh udara. Tetapi titrasi iodimetri ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu penitarnya berlangsung lebih cepat karena titrat dan titran langsung bereaksi. Kemudian yang kedua yaitu adanya penambahan kanji di awal titrasi. Nah, ini memudahkan dalam menitrasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu kelebihannya warna titik akhir lebih mudah teramati dari tidak berwarna menjadi biru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titrasi iodometri. Nah, titrasi iodometri ini merupakan analisa titrimetrik yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator seperti besi 2, tembaga 2. Nah, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambah membentuk iodin. Iodin yang terbentuk akan ditentukan dengan menggunakan larutan baku dari tiosulfat. Nah, adapun contoh dari titrasi iodometri yaitu di mana oksidator ditambah dengan Ki akan bereaksi menjadi I2 plus 2 elektron. Nah, kemudian I2 ini ditambah dengan Na2S2O3 akan bereaksi menjadi NaI plus Na2S4O6. Nah, adapun proses dari titrasi iodometri. Yang pertama yaitu proses iodometri ini adalah suatu titrasi tidak langsung di mana titrasi menggunakan larutan standar seperti Na2S2O3 sebagai penitarnya. Kemudian, penambahan indikator kanji di akhir ini dikarenakan kanji akan mengabsorpsi I2 dalam larutan. Nah, sehingga I2 ini tidak dapat bereaksi dengan Na2S2O3. Nah, kemudian ada yang namanya metode redoks yang termasuk ke dalam reduktometri atau iodometri. Yang pertama yaitu larutan dari Na2S2O3 ini atau tiosulfat ini digunakan sebagai penitar atau titrannya. Yang kedua, penambahan indikator kanji ini ditambahkan saat mendekati titik akhir. Yang ketiga, reduktometri atau iodometri ini termasuk ke dalam titrasi tidak langsung. Yang keempat, oksidatornya ini digunakan sebagai titrat. Yang kelima, titrasi dalam keadaan atau dalam suasana asam. Yang keenam, yaitu adanya penambahan Ki sebagai zat penambah. Dan yang terakhir, titrat ini digunakan sebagai reduktornya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifan. Hal penting dalam titrasi iodometri. Dalam kebanyakan titrasi iodometri, bila ion iodida terdapat dengan berlebih, terbentuklah ion triiodida. Karena ion mudah larut dalam larutan iodida, reaksi sel setengah itu lebih baik ditulis sebagai I3- tambah 2E menghasilkan 3-imin. Iod atau ion triiodida merupakan zat pengoksid yang jauh lebih lemah ketimbang kalium permanganat, kalium dikromat, dan serium sulfat. Analit yang dipakai adalah oksidator yang dapat bereaksi dengan iodide untuk menghasilkan I2 yang terbentuk secara kuantitatif dapat dititrasi dengan larutan tiosulfat.
Reaksi yang terjadi pada titrasi iodometri untuk penentuan ioda adalah sebagai berikut. IO3 min tambah 5 I- tambah 6 H+ menghasilkan 3 I2 tambah H2O. I2 tambah 2 S2O32 min menghasilkan 2 I- tambah S4O62 min.